Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiruka wa nawahika warzuqna famanna ala kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Wa bisanadil muttasil hadir ma'alif hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan dan kenikmatan ini marilah kita sama-sama pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dicatat sebagai hamba Allah yang selalu beribadah dan diberikan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk kita sama-sama niati duduk di tempat ini dengan niat i'tikaf agar supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik para jamaah, saya teruskan ayat surat Al-Baqarah 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Wa sa'ala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi fanazala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Suatu ketika ahli tafsir menjelaskan tentang kejadian ayat yang berada di tengah-tengah ayat yang sedang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Asbabun nuzulnya bervariasi dari beberapa ulama. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kejadian ada salah satu A'rabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah itu dekat apa jauh? Kalau dekat, saya akan munajat. Kalau jauh, saya akan memanggil." Kalau waktu Rasulullah ditanya oleh A'rabi seperti itu, Allah menurunkan ayat melalui malaikat Jibril yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, sampaikan bahwa aku ini dekat. Di dalam ayat ini kalau kita pelajari ada 3 masalah paling tidak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa apabila ada seorang bertanya di manakah Allah, Allah itu lebih dekat daripada min hablil warid, daripada otot leher kita.
Berarti kalau Allah Ta'ala dekat, kita harus mempunyai etika. Maka ada salah satu riwayat yang mengatakan, suatu ketika kami sedang melaksanakan peperangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kami naik itu selalu membaca takbir, setiap turun kita membaca takbir. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, janganlah kamu mengencangkan suaranya, Allah itu tidak budeg. Artinya kita mempunyai satu etika dalam waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mengamini doa itu tidak usah keras. Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak jauh. Kadang-kadang ada orang amin, Allahumma sholli, amin, amin, amin. Itu dilarang menurut Rasulullah. Artinya apa larangan di sini? Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak jauh. Cukup kita mengatakan amin, amin dengan lirih, seakan-akan kita sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya ada orang yang kalau berdoa itu kayak takut nggak kebagian amin, keras sekali. Itu tidak dianjurkan oleh agama. Nah kemudian falyastajibu li wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'. Allah akan mengijabai, mengabulkan setiap kali orang yang meminta. Falyastajibu li. Tapi ada catatan yang ketiga, apabila kita berdoa maka mintalah kepada Allah agar doa kita ini dikabulkan. Berarti di sini yang pertama, apabila kita berdoa tidak usah keras-keras karena Allah dekat. Kemudian yang kedua, setiap kali manusia itu pasti mempunyai kebutuhan. Kalau mempunyai kebutuhan, mintalah kepada Allah. Yang ketiga, apabila berdoa, mintalah dengan sungguh-sungguh agar doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, halid du'ai syartun wa adabun? Ya Rasulullah, apakah di dalam berdoa itu ada syarat dan ada etikanya? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lid du'ai syartun wa adabun. Orang apabila meminta, munajat, berdoa kepada Allah itu ada syaratnya dan ada etikanya. Yang pertama, syaratnya itu harus dalam keadaan suci. Dalam artian harus punya wudhu. Yang kedua, kalau doa kita itu ingin diterima oleh Allah, ingin diijabahi oleh Allah, maka perhatikan makanannya harus terdiri dari makanan yang halal. Ini yang kedua, ini agak susah. Ya kalau menurut kita sih halal semuanya yang kita makan, halal semuanya. Ya, tapi belum tentu apakah itu syubhat atau tidak. Nah kembali, kenapa di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa orang berdoa tidak boleh kencang-kencang, begitu pula mengamini tidak boleh kencang-kencang? Karena sering kali saya sampaikan ada 3 ibadah yang pahalanya sama-sama. Satu adalah ad-du'a wa ta'min, orang berdoa dengan orang amin itu hukumnya sama, tidak ada bedanya. Jadi kalau ada orang berdoa, saya juga doa sendiri, saya punya kebutuhan sendiri, sudah tinggal ngamini aja, insya Allah semuanya di cover oleh imam. Kalau kita punya kebutuhan khusus, ya berdoalah dengan secara khusus. Karena di dalam hadis itu salah satu syarikani fil ajr, ada 3 ibadah yang pahalanya bersamaan.
Ad-du'a wa ta'min, orang berdoa dengan orang yang amin itu sama. Seringkali saya bergurau, buktinya orang tahlil yang doa itu kiai tapi berkatnya sama kebagian. Itulah buktinya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syaratnya taharral awqatil fadilah, carilah waktu-waktu utama apabila doa kita ingin diterima oleh Allah, ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus kapan saja kita berdoa, ada waktu-waktu tertentu yang doa kita akan makbul, akan mustajabah. Di antaranya satu, Yaum Arafah. Pada waktu jamaah haji wukuf di Arafah, bersungguh-sungguhlah berdoa di tempat itu. Karena apa? Allah akan mengabulkan doanya. Yang kedua, fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, apabila kita menunggu dari asar menjelang maghrib, sudah sedikit lagi terbenam waktunya, berdoalah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mintalah kepada Allah. Saat itulah mustajabah. Yang ketiga, Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah ini banyak sekali mengartikan, ada subuhnya waktu Jumat, ada ma bainal khutbatain, antaranya dua khutbah. Kalau waktu imam duduk, diam sejenak karena menjadi rukun daripada khutbah. Orang yang duduk, orang yang khotib itu di antara khutbah dua harus diam sejenak, biqadri tuma'ninatis shalah. Kita berdoa kepada Allah, saat itulah mustajabah. Kemudian sulusul akhir fil lail, sepertiga malam yang akhir, yakni waktu sahur. Waktu sahur itu waktu mustajabah. Karena ada satu hadis yang mengatakan, innalillahi malaikatan yamshi fi dhahril ardi fi miqdari 12 sa'a fayamurruna ala ahliha. Allah itu mempunyai tim malaikat, setiap jam 12 malam diperintahkan untuk turun ke muka bumi, berjalan menghampiri penduduk bumi ini dengan mengatakan dua tawaran, man istaghfar, man istarzak, bangun, bangun, bangun siapa yang ingin rezeki, bangun siapa yang ingin ampunan dari Allah. Tapi kadang-kadang kita orang Indramayu salah sangka. Salah sangkanya apa? Begitu ada malaikat di depan rumah, ayam kita yang kedengaran, krekek, krekek, Pak tangia gak Pak? Ayam krekak-krekak beana maling tah. Padahal itu ada malaikat di depan rumah kita menawarkan dua hal, man istaghfar, man istarzak. Kenapa sepertiga malam terakhir ini dikabulkan oleh Allah? Dalam akal kita, coba bayangkan, kalau ada orang dari sore mabok, maksiat, minum arak, itu sudah dalam keadaan tidak sadar. Maaf, kalau ada orang berzina dari sore, pas malam, akhir malam, itu sudah ada kecapean. Semua manusia dalam keadaan lalai. Begitu malaikat keliling, ada orang yang sedang munajat kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Itulah harapan malaikat setiap malam. Andai kata ada adzan subuh, malaikat pulang menghadap kepada Allah. Ada apa di bumi? Ya Allah, sebagian ada yang tidur, sebagian ada yang minta rezeki, sebagian ada yang minta ampunan. Di sini sulusul lail al-akhir. Kemudian mana lagi? Waqila fi sujudihi, fi sujudis shalah. Maka ada dua versi ulama dalam fikih. Utama-utamanya membaca Al-Quran adalah saat kita melaksanakan sholat.
Maka dari itu panjangkan bacaan Al-Quran saat kita sholat, tetapi melihat kondisi makmum. Ada syarat, melihat kondisi makmum. Apabila makmumnya itu ridho, maka panjangkan. Apabila tidak menerima, jangan terlalu panjang. Maka etika Rasulullah setiap kali mau menjadi imam, berbalik dulu, melihat makmum. Sawu. Itu ngontrol. Oh, makmumnya ini sehat-sehat semua, muda-muda semua. Oke lah, saya panjangkan bacaannya. Begitu sudah tua-tua semua, oh ini tua-tua, jangan panjang-panjang. Tetapi kalau waktu kita sujud, disitulah kadang-kadang, maaf, kalau saat kita sujud doanya yang kebanyakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Padahal di situ panjang doanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulika wa quwwatika fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Terus apa lagi? Saya sendiri kurang apal. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma inni laka sajadtu. Panjang sekali doanya itu. Maka saya ingat suatu ketika saya pernah melaksanakan sholat witir di Masjidil Haram. Begitu datang pas tanggal 21, setelah saya mengikuti sholat tarawih dari setengah 9 selesai jam setengah 12, kadang-kadang jam 12 baru selesai. Jam 1 ada panggilan lagi, as-shalah. Apa tuh panggilannya? As-salata sunnatan matabakumullah. Saya kaget, berangkat ke Masjidil Haram. Saya tanya, sholat apa ini? Karena tidak ngerti. Ada sebelah saya, hadis sholatul witir. Sholat ini adalah sholat witir. Kam rakaatan? Saya tanya berapa rakaat? Ikhda wa 20, 21 rakaat. Saya ikut. Allahu Akbar, sholli sunnatal witri, Allahu Akbar. Saya kaget, begitu bacaannya panjang sekali. Yang paling kaget apa? Begitu ruku, saya baca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kok imam nggak bangun-bangun? Akhirnya saya teruskan sampai 7. Begitu 7 saya penasaran. Akhirnya saya nengok ke samping. Oh iya, masih pada ruku. Ternyata tasbihnya 11, Pak. Subhanallah. Saya ingat, berarti sujudnya panjang lagi. Bener, sujudnya panjang lagi. Itu doanya dibaca semuanya. Kayak kalau di Indramayu bubar, Pak. Iya. Dari jam setengah 1 selesai jam 3 baru bubar. Masya Allah, bener. Inilah Ramadan. Siangnya puasa, malamnya siyamu naharihi wa qiyamu lailihi. Siangnya melaksanakan puasa, malamnya untuk qiyamul lail. Kalau kita kan enggak. Siangnya puasa, tidur. Malamnya habis tarawih, tidur. Itu kebanyakan. Ya, jadi wareg turu ning Dermayu. Allahu Akbar. Dah, kami teruskan. Kemudian apa? Al-bada'atu bil hamdalah wa tsana'i was salati alaih. Etikanya orang berdoa diawali dengan hamdalah, salawat, kemudian as-sana ilallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina. Itu adalah etika kita. Kemudian apa lagi? Wa ayyar fa'al yadaini, mengangkat tangan, hadwa mangkibaihi, 2 telapak tangan ini diangkat lurus dengan pundak kita. Jangan melihat matanya ke atas, tetapi lihatlah ke telapak tangan. Amin, amin. Seperti ini. Amin, amin.
Lah, ada orang berdoa kalau minta kepada Allah tangannya kayak orang menerima hadiah. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Itu makruh, Pak. Makruh yang begini. Ya. Ada lagi yang ngample, Pak. Udah di tangan aja, di lututnya. Amin. Itu udah nyerah, Pak. Diterima ya bro, beli terima ya wis. Udah dalam keadaan nyerah. Tidak ada semangat berdoa sama sekali. Ya, itu etikanya. Jadi amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Ya. Kemudian khudurul qalbi, hatinya ini harus mantep. Karena apa? Yakin apa yang kita panjatkan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, ya Allah, ya Allah, begitu kira-kira. Ya. Allahumma ya Rob, ya Rob. Seakan-akan hina kami ini, butuh sekali. Maka dikatakan, apakah engkau mempunyai kebutuhan? Hidup di dunia ini sangat mempunyai kebutuhan. Mintalah kepada Rabbmu, mintalah kepada Tuhanmu. Falyastajibuli, maka apabila berdoa, sungguh-sungguhlah agar supaya doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdoa, mulutnya berdoa, tangannya kemana-mana, hatinya ke pasar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah doa yang sebab tidak diterima, tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Begitu kira-kira. Sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis qudsi yang mengatakan, di dalam hadis qudsi ini disampaikan, walidzalika yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil haditsid qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang minta kepada Allah dengan kebutuhannya disertai dengan memperbanyak zikir kepada Allah, maka orang itu akan diberikan, diijabai oleh Allah sebagaimana lebih utama daripada permintaannya sendiri. Perlu diingat, Allah akan mengijabai doa kita itu apabila ijabah ini akan membuat kebaikan kepada orang yang minta. Ya Allah, karuniakan kami ya Allah mampu membeli kendaraan ya Allah. Berdoa sampai 2 tahun gak diijabai. Allah Ta'ala tahu menurut kita baik tetapi menurut Allah jelek. Kamu kalau punya kendaraan ya sudah, nantinya lepas dengan masjid, ibadah juga tidak akan ibadah. Sudah, kata Allah, saya tidak akan kasih lagi kendaraannya. Inilah Allah memberikan kebaikan kepada kita. Padahal menurut saya baik, tetapi menurut Allah belum tentu baik. Ada lagi menurut saya ini jelek, tetapi menurut Allah baik. Ada yang bertanya, dah kalau Allah itu akan memberikan, akan mengijabai doa kita itu di dalam kebaikan kita, kenapa ada orang minta kepada Allah melalui orang-orang tertentu agar orang lain itu cilaka, kok diijabai? Coba dipikir, apakah ini kebaikan? Baik, itu kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Menurut orang yang diberikan cobaan. Ya Allah, tetangga saya mudah-mudahan diberikan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, diberi penyakit. Itu kebaikan bagi orang yang didoakan jelek. Tetapi yang minta ini adalah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan penyakit baik, mangga saja tafsirkan. Begitu kena penyakit, alhamdulillah hatinya dekat Allah, berdoa terus. Ya Allah, saya sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh ya Allah. Kata Allah, oh begitu saya berikan penyakit, mulutnya nggak diam-diam menyebutku. Inilah kebaikannya. Jadi
berbaik sangkalah kepada Allah dalam segala hal. Jangan ada buruk sangka kepada Allah. Wa yajibu ayya'taqida anna Allah ta'ala mun'imun muhsinun mutafaddil. Wajib kita mempunyai keyakinan Allah selamanya akan berbuat baik kepada hambanya. Maka di sini ayat ini menjelaskan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mintalah kepada Allah agar permintaanmu diijabai, dan percayalah bahwa Allah itu zat yang akan mengabulkan permintaan kita. Kadang-kadang kita berdoa tidak percaya, nah masalah dikabulaiku. Nah ini yang merusak. Jadi kalau berdoa kita yakin doa itu akan diterima oleh Allah. Imma muajjalan, ada kalanya yang kontan dan ada kalanya yang dipending, tapi sama diijabai. Ada orang minta kepada Allah ingin menunaikan ibadah haji, sampai meninggal dunia orang itu tidak berangkat haji. Tiba-tiba di akhirat di buku catatannya itu ada ibadah hajinya, pahala ibadah hajinya. Kaget, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa di dalam buku catatan ini ada pahala haji padahal saya tidak menunaikan ibadah haji? Kata Allah, kamu setelah tidak berangkat menunaikan ibadah haji, melaksanakan sholat berjamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka saya kasih pahalanya sama dengan orang menunaikan haji mabrur. Nah di sini kehebatan doa kita. Maka Rasulullah mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Orang yang sholat meninggalkan doa itu adalah orang yang takabur. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena keterbatasan waktu, jadi saya simpulkan yang pertama, apabila berdoa jangan kita keras-keras, karena Allah itu tidak jauh, dekat. Kemudian apabila kita minta kepada Allah, mintalah dengan etika, dengan syarat dan akhlak. Yang ketiga, apabila berdoa, yakinkan dalam hati kita akan diterima oleh Allah dengan bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan barangkali ada yang ditanyakan dipersilakan. Pak Kiai, di masyarakat masih terjadi polemik antara Allah itu di atas arsy, kok je kalau sujud ke bawah nyebut-nyebut Allah, bahkan sampai ada sekelompok yang berkeyakinan bahwa Allah di atas, yang Allah itu di bawah berarti kafir. Nah ini gimana itu? Apa majas maknawinya gimana? Dekat kan, sementara tadi ayat tadi fa inni qarib, dan aku mendengar, dan berdoa pun dengan diri pun terdengar. Kalau di atas seolah-olah pikiran mindset manusia itu di atas ya paling tinggi. Apa itu makna bil hurmati, kehormatan, atau gimana? Mohon penjelasannya. Ini kemarin banyak sekali ramai tentang masalah, ada salah satu kelompok yang mengatakan Allah itu di atas arasy. Setiap kita doa angkat tangan ke atas, kemudian kita minta kepalanya ditengadahkan ke atas, karena Allah itu di atas. Maka di sini diartikan ta'ala. Punten, banyak sekali makna-makna majazi di dalam Al-Quran, ya, yang hakikatnya ta'ala di sini coba artikan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ini kalau dimaknakan hakiki, tangan Allah itu di atas tangannya para manusia. Apakah Allah punya tangan? Yadullahi maknanya kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan makhluk. Sama, Allah Ta'ala itu maha luhur. Dalam arti luhur di sini bukan Allah di atas, artinya kekuasaan Allah itu mengalahkan kekuasaan manusia. Sebagaimana Allah
itu dekat. Dekatnya Allah Ta'ala tidak bisa digambarkan. Artinya karena Allah Ta'ala itu mempunyai sifat sami'un basir, Allah Ta'ala serba mendengar, akhirnya Allah itu siapa saja yang berkata, siapa saja yang berbisik-bisik, bahkan geraknya hati pun Allah tahu. Di situ makna majaziannya. Jadi punten, ini makna-makna yang seperti ini kalau kita lihat dalam ilmu tauhid, seperti seringkali ini kebiasaan umat, kalau ada orang meninggal dunia, semoga almarhum diterima di sisinya. Ini menurut tauhid nggak boleh, ya, karena Allah Ta'ala itu munazzahun an kulli naqsin. Allah Ta'ala dibersihkan dari sifat kekurangan. Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat. Allah Ta'ala di mana-mana ada. Wajib kita yakini seperti itu. Jadi punten, kata-kata yang Allah di atas arsy itu salah menurut ilmu tauhid, karena Allah Ta'ala itu tidak mempunyai tempat, tidak membutuhkan tempat Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, silakan. Terima kasih. Banyak lafaz-lafaz yang untuk zikrullah. Apakah baca salat itu termasuk zikrullah atau khusus saja untuk Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini dijelaskan dalam satu hadis qudsi yang menyatakan bahwa man syaghalahu zikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'tiyan sa'ilin. Barang siapa yang sughul menyebutku dalam suatu permintaan, maka orang itu akan diberikan ijabah doanya lebih daripada permintaannya. Di sini zikir, ya, termasukkah sholat itu zikir? Zikir itu banyak. Apa saja yang menyebut lisan kita kepada Allah itu namanya zikir. Sholat masuk zikir? Tidak masuk dalam kata-kata zikir. Dalam artian, di dalam sholat itu satu ibadah muftatahatun bitakbir wa mukhtamatun bitaslim. Sholat itu adalah satu zikir yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, bisyurutin maksusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Maka bisa kita minta kepada Allah dengan sholat hajat, itu sama zikir, ya, dengan sholat tahajud, dengan sholat witir. Nah, selesai dari itu baru kita bacaan-bacaan. Jadi ada zikir itu dengan gerakan, ada zikir itu dengan ucapan. Yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam hadis itu afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Ada lagi afdhalul dzikri qiraatul Quran. Nah, hal yang seperti ini, hadis qudsi ini menjelaskan bahwa barang siapa yang fokus dalam permintaannya dengan melaksanakan zikir kepadaku, maka orang itu permintaannya akan diijabahi oleh Allah dengan lebih utama daripada permintaannya. Maka di sini termasuk sholat juga masuk dalam hal zikir. Terima kasih Anji. Terima kasih. Waktunya habis ya. Udah.
Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya nuran nur ya nur fawqan nur ya nurul aflaki wal a'lam nawwir qulubana ya Allah bihidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma ya mukhawwilal akhwal khawil khalana ila ahsanil hal. Allahumma ya katsiran nawal wafiqna liniyatil khairi fi jamil aqwali wal af'al. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.